Sobat GMC. Hari ini aku Yvonne dari Gen 3. Aku sebagai host akan membawakan podcast yang bertemakan self love. Di sini aku mengajak. Halo, nama aku Gabriel, aku dari angkatan kedua kelas 11. Nah, Biel, hari ini aku tuh mau bahas self love karena aku mau bahas perbedaannya sama selfish. Oke. Nah, ini definisinya dulu nih. Kalau menurutku self love itu kan lebih ke menerima kekurangan dan kelebihan kita, tapi dalam artian positif. Yes. Nah, kalau menurut kamu apa? Kalau aku di self love ya? Iya. Menurut aku self love itu kayak lebih mengarah buat menerima masukan ataupun kritikan biar kita merubah kita dari yang dulunya buruk jadi lebih baik. Oh, jadi kalau terima kritikan itu buat evaluasi gitu ya? Iya, untuk membangun. Iya. Tapi kalau bedanya sama selfish itu apa? Selfish atau self-centered itu beda jauh ya. Ada self love, dan self-centered. Centered itu lebih mengarah ke egois, terus kayak nggak mau menerima masukan dan nggak mau menerima diri sendiri. Jadi kayak nggak peduli sama sekitar. Oh, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Betul. Jadi kalau contohnya dulu nih, kalau self love berarti contohnya gimana tuh? Self love tuh contohnya kayak semisal, kamu Yvonne, kamu terlalu begini-begini, kamu kurangnya di sini, kamu besok rubah begini-begini ya. Terus kamu di event selanjutnya, kamu ingat tuh masukan itu dan kamu masukin itu ke hati sebagai kritikan, masukan untuk merubah kamu jadi lebih baik. Jadi aku tuh improve gitu ya? Yes, improve. Jadi misalnya kemarin aku tuh dikritik gara-gara aku slow respon. Terus aku kayak sampai didatengin sama siapa itu kemarin, katanya, Yvonne, kamu itu kok slow respon banget sih, notif kamu nyalain dong. Jadi aku tuh hari berikutnya aku notifku nyalain semua itu termasuk self love ya? Improve ya. Ya. Terus kalau berarti bedanya sama self centered, contohnya dulu apa nih self centered? Self centered tuh kayak semisal badan kamu semisal nih terlalu gede gini. Terus kurangin makan kamu ya, olahraga yang banyak. Tapi kayak apaan sih, ini kan diri gue sendiri, gak usah rubah kali. Kayak aku gak peduli gitu. Padahal dia tuh kayak ngingetin buat yang lebih baik ya? Iya, tapi kayak gak digubris sama yang mau dikritik. Jadi misalnya kalau yang kutangkap nih ya, misalnya kalau yang dari contoh yang tadi, aku tuh slow respon. Terus aku tadi dibilangin buat nyalain notif kamu dong gini-gini, tapi aku gak mau dengerin gitu. Itu berarti self-centered? Iya, egois, selfish. Kayak terserah gue lah gitu. Jadi dia gak mau dengerin saran orang lain. Terus artinya tuh self-love lebih positif ya? Ya, lebih positif. Terus self-love itu berarti bisa membuat hubungan kita dengan orang lebih positif, lebih baik gitu kan? Ya, betul banget. Itu alasannya kenapa tuh? Kok bisa self love itu mempererat hubungan kita dengan orang lain? Soalnya kita tuh kayak saling menerima satu sama lain. Kayak misal nih, teman A memberi masukan ke teman B, dan teman B menerima, dan teman B memberi masukan ke teman A. Nah, itu juga menerima. Jadi itu mempererat hubungan, bonding, iya. Tapi kalau misalnya ada yang dibawa ke hati terus jadi masalah gitu, gimana ya? Dalam artian apa dulu nih yang bawa hatinya? Kayak artian kayak misalnya si A itu kasih kritik ke si B, tapi si B-nya malah tersinggung nih. Jadi kayak si B-nya tuh malah kayak marah-marahin si A. Jadi si A-nya itu kan yang memberi kritikan ya, yang B yang memarah-marahi. Berarti si B itu dia lebih ke self love atau selfish tuh? Self-centered? Sama aja sih, self-centered sama selfish. Itu lebih mengarah ke selfish, egois. Kayak ngapain sih harus merubah gue kan udah begini gitu. Padahal itu kan udah mengganggu kenyamanan orang lain dan demi keselamatan diri dia sendiri. Jadi pentingnya self love untuk setiap orang tuh gitu ya? Ya. Jadi misalnya si B tadi kalau misalnya dia lebih menerapkan self love, berarti masalah itu nggak akan terjadi kan? Iya, betul banget. Oh gitu ya, contoh yang paling sederhananya. Yes. Berarti kalau dalam contoh lain apa tuh? Kalau menurut kamu? Contoh lain di mana, di keluarga kah, di mana, di teman gitu? Kalau tadi kan di teman udah. Kalau sekarang di keluarga deh coba.
di keluarga tuh mungkin kurang lebih kayak gitu ya. Kayak misal kamu jangan makan banyak-banyak, ntar badan kamu gedean. Terus di self love ntar, oh iya mah, ntar aku gini-gini, aku olahraga kok gitu. Terus kalau yang di self center, ntar kayak ngapain sih mah, aku orang mau apa namanya, orang aku males gitu, aku nggak peduli, aku mau jadi diriku sendiri gitu. Oh, gitu ya. Terus aku mau bahas ini nih, cerita reflektifnya. Kalau dari aku, cerita reflektifku itu, aku pernah sering di rumah itu, mama sering bilang, kan kamu tolong bantuin mama ini dong, jemurin pakaian, terus angkatin pakaian, kayak ya itulah strukturnya kan mencuci, menjemur, Yeah. menyetrika, melipat. Yeah. Nah itu struktur dalam pakaian kan. Terus aku tuh kadang kalau udah nyuci ya udah gini, terus kadang balik lagi scrolling TikTok gitu kan. Terus itu kadang mamaku marah lagi tuh, kan kamu udah nyuci kok nggak sekalian di gini sih. Itu menurut Gabriel itu aku menerapkannya lebih ke selfishnya atau self love-nya? Lebih mengarah kemana ya? Kamu kayak di tengah-tengah gitu loh. Kamu tuh kayak kadang mut-mutan, kadang mau kadang enggak gitu. Oh, Jadi mending kamu lebih terapin ke self love, tapi kayak masih peduli sama sekitar. Harus peduli sama Harus sekitar peduli. ya. Jangan egois. Nah, berarti itu kamu masuknya ke self love. Enggak, self centered. Tapi kalau misalnya tugasnya itu kan tadi ada 4. Tapi kalau aku bagi sama adikku itu, terus adikku nggak mau, terus jadi tugasnya ke aku semua gitu gimana? Jadi harus aku aja yang ini kah, yang ngerjain gitu? Tergantung dulu kamu yang ditugasin siapa, kamu sama adik kamu atau kamunya yang ditugasin doang. Aku doang sih, tapi kan kayak misalnya tergantung tumpukan pakaiannya juga sih. Tapi kalau misalnya pakaiannya kebanyakan gitu, kan aku harus minta tolong nih. Kalau minta tolong itu masuknya self love atau selfish? Minta tolong tapi kayak dengan baik sih, maksudnya self love ya. Ya. Tapi kalau misalnya kamu yang ditugasin sendiri, tapi kamu malah kayak nyuruh adik kamu, padahal porsinya sedikit, yang penting kamu lakuin sendiri aja. Wajar kalau misalnya adik kamu nolak gitu. Oh, kalau gitu berarti adikku aku yang nolak itu, dia itu self love atau self centered? Nolak, tapi kalau misalnya kamu doang yang disuruh ya, terus dengan porsi yang sedikit, itu self love, enggak self centered. Ya ambivert lah, tengah. Gimana sih? Enggak gitu. Wajar kalau misalnya dia nolak. Soalnya kamu doang yang disuruh, itu malah hitungannya kayak konkiren. Dalam bahasa Indonesia tuh kayak pilih-pilih. Kayak kamu yang ini ya, kamu yang ini ya gitu. Berarti misalnya lain kali kalau mama nyuruh, berarti aku ngerjain ini, diselesain gitu kan. Nah itu berarti aku improve. Ya improve. Berarti aku sudah menerapkan self love. Yes. Tapi kalau misalnya dalam kesempatan lain, misalnya kebanyakan nih, terus aku minta tolong adikku, terus biar mengurangi itulah kerjaan. Nah itu tuh berarti aku memberi masukan ke adikku nggak sih? Jadi kayak adikku misalnya nggak ada kerjaan juga nih. Terus Bisa. kan aku kasih kerjaan juga, karena kayak mamaku emang dasarnya kerjanya banyak sih, kerjaan rumah banyak. Terus makanya minta tolong aku. Terus aku merasa kebanyakan nih, terus aku kayak minta tolong adikku juga gitu. Ya selagi semisal kamu membaginya dengan porsi wajar, nggak kayak kurang atau lebih ya. Kamu lebih sedikit dari adik kamu, nah itu nggak apa-apa. Jangan jangan lebih. Wait, kamu jangan kurang dari punya adik kamu. Jadi harus seimbang. 50-50. Ya, hey, ya harus Gitu. seimbang. Oh, jadi aku baginya harus seimbang gitu ya. Jangan egois, jangan nakalan juga. Terus kalau dari Kak Bielnya, Pengalaman pribadi aku iya. tentang self love atau self center. Yes. Jadi dulu waktu aku SMP ya, dari SD bahkan dari SD sampai SMP aku dibully. Aku korban bully. Oh, kenapa tuh? Korban bully karena
apa ya? Mungkin terlalu berprestasi kali ya. Nggak, ya. Mungkin karena mereka iri, karena aku terlalu unggul dalam suatu bidang. Kayak misalnya aku terlalu unggul dalam menyanyi. Terus kayak aku menang nih dalam lomba nyanyi, tapi kayak mereka nggak terima. Terus apaan sih kamu nyanyi? Nah aku dibully kayak gitu. Terus kayak bahkan dulu aku sampai sempat kayak semua badan aku dipegangin sampai nggak bisa gerak gitu. Aku dulu dibully gitu. Terus akhirnya di SMK sekarang ini aku kayak improve buat jadi diri aku sendiri, untuk apa ya, nggak mendengarkan kata orang lain dalam artian yang menjelekkan. Untuk aku nggak dengerin kayak begitu. Aku jadiin bahan buat aku selanjutnya buat jadi lebih baik. Jadi kalau dari ceritamu itu self love itu lebih ke kayak nggak mendengarkan kritikan orang lain yang membuat dirimu sendiri nyaman. Down, ya. Kayak whatever you say gitu. Oh, kamu tuh kok bisa survive bullying itu sih? Ini masih hidup kan? Maksudnya kayak itu kamu tuh cara biar kamu nggak. Cara menghadapinya. Iya. Cara menghadapinya pertama apa ya? Dengerin dulu. Habis dengerin, menurut aku ya. Kalau menurut kalian nggak tahu, terserah. Menurut aku kayak dengerin dulu. Ya. Terus kayak kamu saring itu baik atau menurunkan atau buruk buat kamu. Nah itu kamu saring. Habis kamu saring terus kayak oh ini nih jelek nih, artinya buang aja lah gitu. Tapi kalau misalnya ini buat kebaikan kamu berikutnya, masukin aja. Terus sama yang kedua, waktu itu aku baca buku, bukan aku buku. Aku baca buku dari Naura Ayu. Dia tuh salah satu penyanyi, aktor. Dia abis nerbitin buku yang judulnya 18's Guide to Self Discovery. Dan di salah satu halamannya itu bertuliskan kayak jangan ubah diri kamu bila itu nggak merasa nyaman di kamunya. Jadilah diri kamu sendiri apa adanya. Terima kekurangan dan you know lah. Jadi kalau kita mau nerapin self love itu harus gitu ya, gak harus dari buku juga sih. Kayak misalnya mau cerita ke temen lain, kayak ini nih, kayak kita sharing-sharing gitu, terus kayak nanti kita ngambil kesimpulannya, oh jadi aku harus lebih gini, jadi aku nggak boleh gini gitu ya. Jadi intinya self love itu untuk menerima kekurangan diri sendiri dan juga kelebihannya, terus kita itu memperbaiki. Terus juga jangan pernah, aku mau ngasih tips ya, jangan pernah kamu menyakiti diri kamu kalau misal kamu lagi merasa down, karena itu bakal menyakitin diri kamu sebanyak 2 kali dan itu nggak bakal ngasilin apa-apa. Jadi lebih baik kamu menuangkan itu ke dalam buku, tulis ke buku, atau nggak cerita ke teman yang kamu percaya, keluarga atau teman yang kamu percaya. Iya, oke. Kayaknya aku udah ngerti deh perbedaannya. Paham? Iya. Oke. Makasih ya. Oke. Sampai di sini dulu. Bye bye, thank you.